Baik, selamat datang di tutorial demo materi spreadsheet untuk penggunaan dari Microsoft Excel. Nah, sebelum mulai ke demonya, di sini saya akan memperkenalkan ke kalian tools-tools apa saja yang ada pada Microsoft Excel itu sendiri. Nah, di sini ada menu bar, yaitu ada File, Home, Insert, Back Layout, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tools-tools yang sering digunakan seperti paste, meng-cut, cut cell, copy cell, dan lain sebagainya. Di sini untuk mengedit teks, ini untuk mengatur dari teksnya, mau dia di center atau di kiri atau di kanan. Nah, di sini ada merge and center, jadi kita bisa menggabungkan dua sel yang ada menjadi satu sel dan lain sebagainya. Nah, untuk lembar kerja ini, nah ini namanya itu sheet 1, kita pakai sheet yang pertama, dan bisa juga menambahkan sheet-sheet lain, yaitu dengan cara kita mengklik ini. Nah, ini menjadi sheet 3. Nah, kita kembali ke sheet 1. Nah, di sini untuk Microsoft Excel itu sendiri terdiri dari banyak sel. Nah, ini sel banyak nih, kotak-kotak ini. Nah, kalau misalnya yang di bold tebal ini namanya sel aktif. Nah, sel aktif ini mempunyai nama. Nah, namanya itu bisa kita lihat di cell name ini. Berarti namanya itu G9. Kenapa namanya G9? Ya karena dia terletak di kolom G dan juga di baris 9. Seperti itu. Nah, ini kita akan menulis teks ke dalamnya. Teks ataupun function, formula, dan lain sebagainya itu kita pakai formula bar. Nah, misalnya kita tulis di dalam sel tersebut Stambu 2023. Nah, ini adalah sel aktifnya, itu G9, kita isi dengan teks. Nah, begitu juga untuk penggunaan formula, itu pakai formula. Kita lanjut saja kepada demonya. Nah, di sini ada penggunaan dari function. Nah, di sini kan sudah ada data dan juga ada di sini ID salesman, nama salesman, kode barang, nama barang, dan juga harga dari tiap barangnya itu sendiri. Nah, di sini kita akan mencari total penjualan. Nah, total penjualan dari Kopiko. Gimana caranya? Nah, seperti yang kita ketahui, untuk mencari total penjualan itu kita menggunakan yang namanya rumus, yaitu sum. Kita tulis di sini sama dengan, kita harus ingat untuk mengawalinya dengan sama dengan sum, buka kurung. Nah, kita kan akan mencari total penjualan dari Kopiko. Nah, Kopiko itu ID-nya, kode barangnya itu berapa? IP 100. Nah, IP 100 kita bold. Kita ini. Oke, sampai habis. Nah, kemudian setelah itu kita enter. Nah, maka akan muncul dia untuk total penjualan dari Kopiko itu adalah 407. Nah, seperti itu, mudah kan? Nah, kita lanjut ke rata-rata penjualan. Nah, rata-rata penjualan, kita tahu rumus dari rata-rata itu sendiri adalah average, sama dengan average, buka kurung. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk Kopiko itu kan IP 100, kita buat lagi nih dari atas sampai bawah. Nah, kemudian enter. Nah, di sini kan kita bisa lihat untuk rata-rata penjualan itu sendiri 8,39 sekian gitu kan. Nah, banyak banget angka di belakang koma. Nah, kita mau mengurangi angka di belakang komanya gitu. Misalnya kakak mau buat 2 angka di belakang koma saja. Nah, caranya gimana, Kak? Nah, di sini kita akan menggunakan rumus, yaitu round. Kita buat di sini round. Nah, buka kurung. Nah, rumus yang tadi tetap saja di dalam tanda kurung ini. Kemudian kita ke paling kanan,
kita buat titik koma. Nah, ini bisa menyesuaikan dengan laptop adik-adik. Misalnya di laptop adik-adik koma, kita ikutin aja, lihat saja panduan yang ada di sini. Nah, kemudian kita masukkan mau berapa angka di belakang koma. Tadi kan kakak pengennya itu 2. Nah, kemudian kita buat 2. Habis itu enter. Kita tutup dengan tanda tutup kurung. Nah, bisa kita ingat ya untuk menutupnya dengan tutup kurung. Nah, bakalan muncul dia 8,3. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk mencari median. Nah, median itu sendiri rumusnya itu sama, median sama dengan median buka kurung. Nah, lakukan hal yang sama di IP 100. Kita bawa sampai habis. Nah, kemudian enter. Nah, bakal muncul median dari data IP 100 ini, yaitu Kopiko, adalah 8. Nilai tengahnya itu 8. Nah, next, kita akan mencari untuk modus. Nah, modus rumusnya itu mode. Mode buka kurung. Kita drag kali ini, kita bawa sampai habis. Nah, kemudian enter. Nah, gitu saja. Gampang kan? Nah, next, untuk penjualan maksimum, lakukan hal yang sama, tapi rumusnya itu adalah max. Buka kurung, tambah lagi. Nah, kemudian enter. Nah, kemudian untuk penjualan minimum, sama dengan min, buka kurung. Tambah lagi sampai habis. Habis itu enter. Nah, itu berarti penjualan maksimumnya adalah 18 dan juga penjualan minimum pada Kopiko itu adalah 3. Nah, kita mencari range. Adik-adik tahu untuk rumus range itu sendiri data tertinggi dikurang data terendah. Nah, kalau dalam kasus ini kita lakukan pengurangan dari penjualan maksimum dikurangi dengan penjualan minimum. Nah, caranya sama dengan kita pilih sel ini, kita buat kurang sel penjualan minimum. Nah, enter. Nah, 15. Nah, lanjut kita ke total penjualan pada tanggal 3 Januari. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau total itu rumusnya sum, tapi di sini kan ada syarat, ada ketentuan yang mau kita cari, yaitu pada tanggal 3 Januari. Nah, caranya itu sama dengan sum if. Oke, buka kurung. Nah, di sini kan kita mencari pada tanggal 3 Januari 1900. Nah, kita buat yang tanggal. Oke, kita buat tanggal sampai habis. Nah, kemudian jangan dulu enter, kita buat di sini tanda titik koma. Oke, titik koma kita buat. Ini kan ada tanggal. Kita buat apit dengan tanda petik. Tanda petik kita buat di sini. Tanggalnya menyesuaikan dengan tanggal yang ada di sini. Misalnya format tanggal adik-adik itu bulan tanggal tahun, boleh ikutin yang ada di laptop masing-masing. Jadi punya kakak itu adalah tanggal bulan tahun, kita tulis, dan juga di awal tanggal itu ada kosongnya. Kita buat kosong ya, 01 1900. Kita tutup dengan tanda kutip, kemudian dengan titik koma. Nah, udah, itu tanggal sudah. Nah, ini kan untuk Kopiko. Kopiko kita buat lagi yang IP 100. Nah, kemudian kita enter. Nah, maka dapatlah untuk total penjualan pada tanggal 3 Januari 1900 adalah 27. Nah, next, untuk jumlah penjualan terbanyak. Di sini kita menggunakan rumus yang namanya count if. Oke, nah di sini kita buat sama dengan count if buka kurung. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya itu kita blok tabel yaitu IP 100. Nah, sampai habis, jangan dulu kita enter. Nah, kemudian kita ke paling kanan ini. Nah, kita mau mencari jumlah penjualan terbanyak. Sedangkan kita tadi sudah mencari modusnya, yaitu 7. Nah, penjualan terbanyak itu di angka 7. Banyak muncul angka 7 berulang-ulang kali.
itu yang paling banyak. Nah, kita mau mencari angka 7 ini muncul berapa kali sih? Nah, gitu. Caranya kita titik koma, kita tulis 7. Baru enter. Nah, maka 7 ini muncul sebanyak 7 kali. Oke, bisa adik-adik hitung sendiri ya. Nah, begitu cara untuk mencari data-data yang ada ini untuk Kopiko. Nah, next kita akan mencari total penjualan. Nah, di sini fokus kita ini ada salesman, ada Samsul, Badang, Eko, dan Siska. Nah, kita akan mencari untuk kolom dari Kopiko, dari sel Kopiko dan Samsul ini kan, salesman Samsul. Nah, caranya kita mencari total penjualannya. Rumusnya, ini kan ada syarat, ada ketentuan. Kita buat sum if sama dengan sum if buka kurung. Nah, sum if buka kurung. Kemudian di sini kan salesman kan. Nah, salesman kita akan membuat yaitu tabel yang ini, ID salesman. Oke, sampai habis. Nah, setelah sampai habis jangan dulu di enter, kita buat paling kanan. Habis itu titik koma. Nah, buat lagi tanda kutip. Nah, ini kan salesman. Kita lihat Samsul itu ID-nya berapa? Nah, di sini 111. Jangan lupa tulis ID-nya juga. ID 111. Tanda kutip 2, titik koma. Nah, kemudian kita lanjut lagi untuk Kopiko. IP 100. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian sudah enter. Nah, berarti untuk salesman Samsul ini menjual Kopiko sebanyak 132. Nah, next lagi untuk Badang, lakukan hal yang sama, kita sama dengan sum if buka kurung. Sum if buka kurung, kita buat yang ini, ID salesman. Nah, udah sampai bawah, kemudian di sini kita paling kanan titik koma, tanda kutip 2. Nah, ID-nya ini untuk Badang adalah ID 112. Jadi 112. Tanda kutip, titik koma, kemudian kita buat lagi yang IP 100. Nah, enter. Oke, kita lanjut lagi untuk Eko. Nah, Eko gimana caranya? Sama dengan sum if buka kurung. Kita buat yang ID salesman. Oke, ID salesman, titik koma. Kita buat ID-nya si Eko berapa? Kita lihat. ID Eko itu 113. ID 113. Oke. Tanda petik, titik koma. Kemudian kita buat lagi yang IP 100 untuk Kopiko. Nah, enter. Nah, yang terakhir itu ada Siska. Siska sama dengan sum if. Sum if buka kurung, kita buat ini yang ID salesman sampai bawah. Nah, kemudian titik koma ID. Kita lihat ID untuk Siska. ID untuk Siska itu adalah 114. Nah, kemudian kita buat yang ini. Sorry, ada kesalahan sedikit. Nah, ulangi ya. Nah, di sini ID. Nah, kenapa salah? Kita tidak membuat titik koma. Nah, titik koma. Kemudian kita buat yang ini. IP 100. Oke. Enter. Nah, dapat dia 109. Nah, demikianlah untuk demo untuk bagian function. Kita lanjut ke demo selanjutnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, fungsi utama dari VLOOKUP dan HLOOKUP sendiri ialah mencocokkan data dari data referensi. VLOOKUP sendiri ialah vertical HLOOKUP, yang dimana menggunakan data referensi yang bersifat vertikal, seperti ini datanya. Dan sedangkan HLOOKUP sendiri ialah menggunakan data referensi yang bersifat horizontal. Oke, langsung aja kita
pelajari. Nah, rumusnya itu ialah sama dengan VLOOKUP. Nah, jangan lupa buka kurung. Nah, di sini dia minta lookup value yang dimana kata kunci. Kata kunci ini yang dipakai agar mencocokkan data dari kata kunci kita pakai dengan data referensi yang diberikan. Nah, sini kata kuncinya kita ambil staff. Lalu kita buat range dari data referensi yang ada. Di sini kan data referensinya ini. Mari kita tarik semua. Nah, jangan lupa untuk menekan absolute, yaitu F4. Kenapa kita menggunakan absolute? Agar ketika kita drag ke bawah, data referensi itu tidak berubah atau tidak berganti. Contohnya dia bisa turun ke bawah. Lalu titik koma. Nah, di sini dibuat kolom index number. Berarti dia kolom ke berapa? Nah, di sini kan yang mau kita tahu kan gaji nih. Berarti kita menggunakan kolom yang kedua karena kolom pertama itu jabatan. Jadi kita tekan 2 titik koma. Nah, ini dia pilihannya true atau false. Nah, kita kan mau yang sama persis dengan tulisan staff. Dia nggak mau yang approximate. Nggak mau yang approximate, tandanya hanya menerka-nerka. Jadi hanya kita mau yang exact match. Nah, kita buat false atau bisa kita buat 0. Kita tutup kurung, enter. Nah, langsung dapat berapa gaji dari CG Cell yang berjabatan sebagai staff. Selanjutnya, kita langsung drag aja ke bawah karena kita sudah menggunakan alamat yang absolute. Oke, sekian untuk VLOOKUP. Kita lanjut ke HLOOKUP. Nah, hampir sama dengan VLOOKUP, tetapi ini menggunakan data referensi yang bersifat horizontal. Pertama kita tekan sama dengan HLOOKUP. Sama seperti VLOOKUP tadi, kita menggunakan kata kunci. Nah, di sini kan kita mau kata yang dikasih itu kan kata kuncinya kan level, karena di data referensi tidak terdapat nama. Yang ada itu adalah level atau jabatan. Makanya kita pilih kata kuncinya itu adalah shift. Kemudian sama seperti VLOOKUP tadi, titik koma, kita ambil semua data referensi, kita drag. Kemudian jangan lupa untuk tekan F4 agar alamatnya menjadi absolute. Selanjutnya titik koma. Nah, sama seperti yang VLOOKUP tadi kan tergantung dari kolom indeks, kolom keberapa. Nah, sekarang ini kita tergantung baris keberapa, row keberapa. Jadi sekarang kita kan masih di bagian gaji, berarti kita row indeksnya itu adalah row yang kedua. Karena row pertama itu adalah level, row kedua ialah gaji, maka kita tekan 2. Sama seperti tadi, karena kita ingin yang sama persis, maka kita buat false atau 0, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita drag aja ke bawah karena sudah menggunakan alamat absolute yang dimana data referensinya tidak akan berubah. Kemudian kita selanjutnya ke bagian tunjangan. Hampir sama dengan bagian gaji, kita tekan HLOOKUP. Tetap kita pakai kata kunci shift titik koma. Kita ambil lagi data referensi semuanya. Jangan lupa untuk F4 agar alamatnya absolute. Kemudian titik koma. Nah, di sini kan tadi kan digaji kan dia baris yang kedua. Sedangkan sekarang kita udah pindah ke tunjangan, berarti dia baris yang ketiga. Kita pilih 3 titik koma 0 false agar dia sama persis. Enter. Nah, sesudah itu kita langsung drag aja. Karena kita udah menggunakan alamat absolute. Oke, yang terakhir lanjut ke bagian transport. Hampir sama dengan bagian tunjangan, HLOOKUP, buka kurung, ambil kata kuncinya, titik koma, kita drag lagi data referensi, kemudian jangan lupa kita buat untuk alamat absolutnya, tekan F4, titik koma. Nah,
Nah, tadi kan tunjangan kan baris ketiga, gaji baris kedua. Berarti transport terletak di baris yang keempat. Makanya kita buat 4 titik koma. Mau yang sama persis, maka kita buat false. Tutup kurung. Enter. Nah, langsung ketahuan nih. Jadi, uang transport dari si Karina yang berjabat sebagai shift adalah 500.000. Lalu kita drag ke bawah. Nah, ini langsung muncul karena kita udah memakai alamat absolut. Itulah fungsi dari alamat absolut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang grafik. Nah, di sini sudah tersedia data yang bisa kita buat jadi grafik. Cara untuk membuat grafik sendiri sangatlah gampang. Pertama, kita drag semua. Kita drag semua data, lalu kita tekan insert. Baru kita pencet recommended charts. Nah, jadi di recommended chart sendiri dia sudah dikasih chart recommend dengan yang data yang sudah kita drag atau kita yang mau. Tapi, jikalau kita tidak ingin menggunakannya, kita juga bisa menggunakan fitur all charts. Nah, di sini kita bisa pilih nih, kita mau pakai kolom yang mana, kita mau pakai line yang mana, kita mau pakai pie yang mana, bar yang mana, area yang mana, pokoknya kita bebas memilihnya. Mau pakai scatter juga bisa. Nah, sekarang saya mau pakai yang kolom. Mau kolom yang ini deh. Nah, sini langsung kita drag aja, kita bisa posisikan dimanapun. Nah, oh, nggak jadi deh, mau ganti nih ke bagian yang lain. Oke, kita hapus, kita delete, kita insert lagi. Mau yang lain nih, mau yang lain. Oke, nah, bisa. Jadi, kita bisa menggunakan cara yang kita mau saja, dan bisa pilih beberapa. Ada beberapa jenis chart yang terdapat pada Excel. Mau combo juga bisa, mau radar, surface, pie, line, dan yang lain-lain. Nah, di line sendiri ada banyak jenisnya. Jadi kita bisa menggunakan berbagai macam chart sesuai dengan data yang kita punya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pivot table. Pivot table sendiri ialah salah satu tools yang terdapat pada Microsoft Excel yang dapat membantu kita dalam menganalisa suatu data. Nah, di sini sudah tersedia data referensi yang akan kita gunakan dalam membuat pivot table. Nah, cara membuat pivot table sangat mudah. Pertama kita pilih ke bagian insert, lalu kita pilih menu pivot table. Nah, setelah kita pencet pivot table, kita disuruh milih table atau range, atau bisa dibilang data mana yang mau kita pakai. Nah, kebetulan di sini kita sudah memiliki datanya dan ingin menggunakan semua datanya, maka kita drag semua data. Nah, baru selanjutnya ditanya mau di mana diletakkan dari pivot table-nya. Bisa di sheet ini juga atau di sheet baru. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita memasukkannya di worksheet yang baru, karena agar tidak tercampur dengan data referensi si pivot tadi. Maka kita pilih new worksheet. Maka pivot table-nya akan muncul ke sheet yang baru. Ini tadi dia sheet data referensi, sedangkan ini adalah sheet di mana kita ingin membuat pivot table. Nah, di pivot table sendiri terdapat 4 menu yang dapat kita gunakan. Filter untuk memfilter data yang mau kita lihat. Ada kolom di mana kita meletakkan datanya di bagian kolom, dan juga ada bagian rows di mana datanya kita letakkan di bagian baris, maupun values di mana bersifat untuk mengolah data secara simple, average, sum, max, min, dan sebagainya, dan biasa digunakan untuk memasukkan data yang memiliki nilai. Pertama, saya ingin membuat bulan di bagian filter agar datanya bisa kita filter sesuai dengan bulan yang kita mau. Untuk motor,
pertama kita buat di bagian rows. Selanjutnya area akan saya buat di bagian rows. Kemudian penjualan akan saya buat di values. Nah, pertama kita bahas tentang filters. Filter sendiri adalah memfilter datanya. Yang dimana kita bisa memilih di sini, misalnya nih, saya mau melihat data di bagian Januari saja. Maka kita pilih Januari. Nah, langsung muncul di mana. Tapi sebelum itu, kita buat dulu bagian datanya agar lebih mudah dibaca. Kita pilih semua di bagian nilai. Kita bagi dia pakai koma. Nah, langsung dia terbagi pakai koma agar kita lebih mudah dalam membaca nilainya. Oke, lanjut. Nah, kita akan pertama membahas dari filters. Nah, seperti tadi kita udah bahas sebelumnya, Januari, jika kita pilih Januari maka akan muncul di penjualan bagian Januari saja, yang dimana hanya ada merek Honda dan Yamaha, dan itu terjual di Jakarta dan Surabaya untuk Honda, sedangkan Yamaha hanya terjual di Surabaya. Jikalau kita melihat di bulan Maret, maka kita bisa melihat di bulan Maret itu nggak ada Honda, tapi yang ada itu merek Kawasaki dan Yamaha. Dan juga di Kawasaki ada penjualan di Bandung, Jakarta, dan Surabaya, sedangkan Yamaha di Bandung tidak ada. Nah, misalnya nih, mau dua aja, kita bisa pilih select multiple items, yang dimana kita bisa memilih dua bagian. Misalnya mau lihat Januari dan Maret aja. Nah, langsung muncul dia penjualan di bulan Maret dan bulan Januari. Kalau mau sekaligus juga bisa, kita pilih, kita uncheck di bagian select multiple items, kita pilih all, kita ketik OK, maka dia langsung muncul semuanya dari ketiga bulan tersebut. Nah, kalau untuk rows ini kita coba keluarkan yang area. Nah, maka yang terlihat hanya bagian dari mereknya saja, merek motor. Nah, jikalau areanya kita pindahkan ke bagian columns, maka tabelnya akan berubah bentuk menjadi seperti ini. Untuk areanya dia menjadi di bagian kolom, menjadi tabel vertikal untuk di bagian areanya, sedangkan untuk merek motornya sendiri menjadi tabel horizontal. Nah, tapi alangkah lebih mudah jikalau untuk bagian kolom atau data yang bersifat vertikal itu hanya untuk values agar memudahkan kita dalam menghitung ataupun menganalisa suatu data. Oke, saya pindahkan area ke rows. Nah, selanjutnya untuk bagian values, nah di sini kita bisa menambahkan kolom baru yang dimana berisi berbagai jenis function ataupun operasi hitung yang dapat kita gunakan. Pertama kita pilih value field setting. Sebelumnya kita pilih panah yang di sini ya. Kemudian pilih value field setting. Nah, di sini terdapat beberapa operasi hitung yang dapat kita gunakan. Misalnya nih, saya ingin menghitung dari average atau rata-rata. Dan kita juga bisa custom name-nya. Kita mau buat nama apapun. Cuman kalau saya mau buat di bagian namanya average saja. Nah, ini bisa. Tapi sum tadi nilai totalnya diubah menjadi average. Nah, gimana kalau mau buat average sum juga yang bersamaan? Caranya itu kita tarik bagian penjualan ke bagian values. Lalu akan muncul di bagian yang baru. Nih, ada kolom baru yang berisi tentang sum of penjualan. Nah, bisa juga kita ganti dengan value field setting. Misalnya saya ingin max, tapi namanya saya ubah dulu sesuai dengan keinginan saya. Kita pencet OK. Kemudian, dia akan berubah menjadi max. Nah, bisa lanjut lagi kita tambahkan sesuai yang kita mau. Kali ini saya akan membuat sum of penjualan. Nah, bisa kita lihat bahwa Honda di total semua 3 bulan tersebut rata-rata penjualannya itu 15 juta
500.000. Nah, penjualan maksimalnya itu adalah 20 juta. Nah, total penjualan dari Honda selama 3 bulan yaitu 62 juta. Begitu juga dengan Kawasaki, Yamaha, dan juga grand total dari semua penjualan. Bisa dilihat. Mungkin sekian untuk Pivot Table. Terima kasih.